sebagai mahasiswa, kita harus cermat dalam menghadapi berbagai kondisi di perkuliahan. Salah satunya dan yang paling penting yaitu bagaimana cara menghadapi dosen. Yuk langsung aja kita tanya ke kakak tingkat yang lebih paham loh. Halo Kak. Halo. Kak, namanya siapa nih Kak? Kalau nama lengkap aku Anissa Gina Isifarani, tapi panggilannya Gina ataupun Ica. Oh, Kak Ica ya. Kak Ica boleh nggak sih bagi tipsnya bagaimana cara menghadapi dosen? Oke, kalau dari aku sendiri sih ya Kak, untuk dalam tips menghadapi dosen, apalagi terutama kita saat menunggu ataupun saat kita ingin berkomunikasi lebih lanjut lagi sama dosen, itu yang pertama, itu kita harus paham bagaimana sifat ataupun watak dari dosen kita itu sendiri. Iya betul, karena setiap dosen itu sifatnya beda-beda ya Kak ya? Benar banget Kak, apalagi beda antara dosen pembimbing, dosen akademik, ataupun dosen mata kuliah. Gitu. Nah, dari bagaimana sih Kak kita bisa untuk memahami dosen kita sendiri? Yang pertama, itu kita harus hadir di dalam kelas belajar beliau. Iya benar banget itu. Kalau misalkan kita bolos ataupun kita tipsen, bagaimana dosen akan tahu kita dan bagaimana kita juga mengetahui bagaimana sifat ataupun watak dari dosen tersebut. Iya. Nah, benar Kak. Benar banget kan Kak. Jadi kemudian yang kedua, dalam kita berkomunikasi, baik itu secara langsung ataupun menggunakan media, nah kita perlu menggunakan kata-kata yang sopan ataupun santun gitu. Iya, itu paling penting ya Kak. Ya, benar banget Kak. Apalagi kalau menggunakan media, itu kan apa yang kita ketik belum tentu sampai intonasinya kepada beliau gitu kan Kak. Jadi makanya dalam berkomunikasi menggunakan media itu ada juga beberapa hal Kak yang harus kita perhatikan. Apa tuh Kak? Yang pertama itu mungkin kita bisa mengechat ataupun menghubungi dosen itu di waktu jam kerja gitu. Iya itu betul banget sih, itu juga paling penting sih. Nah benar, kalau misalkan kita menghubungi beliau di luar dari jam kerja, itu akan riskan Kak, akan riskan beliau tidak akan membalas atau mungkin beliau akan mengabaikan pesan-pesan tersebut dari kita. Yang kedua, itu kita bisa menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Seperti di awal itu, biasanya kalau Gina ya Kak atau Ica, ini biasanya kalau menghubungi dosen itu, yang pertama ucapkan salam. Iya, nggak boleh langsung P gitu. Nggak boleh itu. Ya Allah, itu fatal banget ya Kak. Kalau misalnya kita langsung bilang P gitu, itu ada beberapa dosen itu yang benar-benar nggak suka dan akhirnya ngeblokir nomor kita. Iya. Kalau udah kayak gitu itu. Kak, informasi, oh ternyata ada satu mahasiswa nih yang ngechat saya pakai P gitu kan. Iya. Akhirnya nanti di-share ke grup pusat dosen-dosen dan akhirnya dosen-dosen mengenal kita dan mengecap kita. Iya. Kalau kita ini mahasiswa yang tidak sopan gitu Kak. Setuju sih itu. Kemudian yang kedua itu dari kita harus mengucapkan salam, kita juga harus perkenalan diri. Iya gitu. benar Kak. Dari nama lengkap, kemudian NPM, kemudian jurusan kita apa gitu. Karena kan nggak mungkin sih Kak satu dosen itu hanya mengajar satu mata pelajaran ataupun satu jurusan gitu. Mungkin mahasiswanya banyak jadi nggak bisa nginget ya Kak. Nah, jadi kita harus nyebutin nama dan NPM, itu penting banget ya. Nah benar banget Kak. Selain dari perkenalan diri kita, terus kita juga harus to the point. Apa yang kita maksud dari tujuan kita menghubungi dosen, gitu kan. Jadi nggak perlu bertele-tele karena beliau itu pasti akan bosen dan akan apa maksud anak ini? Apa maksudnya panjang banget tapi nggak ada isinya. Bener gitu banget ya. itu Kak. Jadi kalau misalkan kita terlalu panjang, dosen pun akan bingung ya kan Kak. Iya betul banget. Nah selanjutnya itu setelah kita to the point dari apa yang kita maksud, selanjutnya Gina nggak akan pernah ketinggalan Kak dari kata-kata mohon arahan dan bimbingannya. Bener banget itu, pasti dosen langsung lulu nggak sih? Ini anak sopan banget. Ya betul gitu Kak. Karena apa ya, dosen itu kan seneng gitu bagaimana kalau misalkan kita memperlakukan beliau itu dengan baik. Apalagi ada kata-kata mohon arahan dan bimbingannya gitu kan, berarti memang anak ini benar-benar butuh saya gitu. Dan yang terakhir bisa kita ucapkan terima kasih, kemudian atau kita ucapkan kata-kata doa untuk beliau, semoga dilancarkan, kemudian diberikan kesehatan gitu. Wah keren banget ya Kak Ica ini, makasih banget ya Kak buat tipsnya. Sebenarnya masih ada lagi sih Kak. Apa tuh Kak, apa lagi tuh? Yang terakhir itu kuncinya itu adalah kita bersabar. Iya benar. Kunci dari semua kita dalam menghadapi dosen itu adalah bersabar Kak. Karena apa? Karena selama apapun kita menunggu dosen itu Kak, kita harus tetap sabar. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan dapat apa yang kita mau dari dosen itu. Iya benar banget. Misalnya gimana Kak, biar mahasiswa lain paham nih? Kalau dari Gina sih bersabar gini. Jadi kalau misalkan kita mau ketemu langsung nih Kak, komunikasi langsung sama dosen.
tapi ternyata beliau ini sibuk banget gitu kan Kak. Akhirnya kita WhatsApp atau menghubungi beliau menggunakan media. Nah, kalau misalkan 3 kali beliau belum balas dan belum ada respon juga, kalau Gina sih lebih datang ke jurusan ataupun langsung ke gedung. datengin ya. Gitu Kak. Jadi Gina menunggu entah itu dari pagi sampai sore ataupun bagaimana, intinya sampai Gina bisa mendapatkan jawaban pastinya. Ya, bener apakah banget. Gina bisa menemukan atau tidak gitu. Sabar itu paling utama Paling sih. utama, ya benar. Karena kalau nggak sabar biasanya ada yang pesan ditarik Nah. itu kan lama-lama tenggelam ya. Ya, betul, Kak. Jadi nggak kebaca tuh sama dosen. Jadi kita harus sabar ya, bagi mahasiswa. Oke, demikian aja sih Kak, cukup dari Gina untuk tips dalam menghadapi dosen. Makasih banget ya Kak Ica buat tips bagaimana menghadapi dosen. Buat mahasiswa, catat ya bagaimana cara menghadapi dosen biar kalian nggak kesalahan. Gitu aja ya tips dari kita kali ini. Bye-bye.